Halo, selamat datang di Idrus Project Channel. Video kali ini kita akan membahas tentang cara untuk mengirimkan data dari Node MCU atau bisa juga Arduino ke database. Nah, di sini sebagai contohnya kita pakai DHT11 untuk sensor yang akan kita kirimkan ke database dan tampil di sebuah halaman website. Dan ini untuk LCD ya, untuk tampilan sensornya. Nanti untuk database-nya seperti ini, kita akan kirimkan datanya di sini, data dari sensor seperti ini. Kemudian nanti kita akan tampilkan di sebuah halaman web seperti ini. Seperti apa tutorialnya? Ikuti terus video ini sampai habis. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya mau kasih tahu dulu kalau video ini disponsori sama indobot.co.id dan CNC Store Bandung. Buat teman-teman yang mau belajar kursus Arduino, robotika, ataupun Internet of Things, teman-teman bisa ke indobot.co.id atau ke CNC Store Bandung untuk membeli keperluan untuk project-projectnya. Nah, di Indobot ini teman-teman bisa belajar kursus ya online tentang Arduino, robotika, ataupun Internet of Things. Bahkan desain PCB juga ada. Atau mungkin teman-teman bisa custom project yang ingin dibuatkan tutorialnya di Indobot juga bisa. Nah, di Indobot sendiri juga nanti teman-teman akan dapatkan semacam sertifikat yang mungkin akan berguna buat teman-teman di kemudian hari. Dan untuk pembayaran sendiri, Indobot ini cukup banyak ya untuk opsi pembayarannya. Di sini ada seperti BNI, ada bank-bank transfer, ada Alfamart juga bisa, di kantor pos, dan masih banyak yang lainnya. Jadi tunggu apa lagi, silahkan ke indobot.co.id. Nah, kemudian buat teman-teman yang mau beli-beli komponennya, teman-teman bisa ke CNC Store Bandung. Nah, di sini di CNC teman-teman bisa menemukan berbagai macam keperluan buat Arduino, robotika ataupun IoT, ataupun keperluan yang lainnya. Nah, untuk membelinya teman-teman bisa ke cncsstorebandung.com atau ke marketplace yang ada di online. Nah, atau opsi lainnya teman-teman bisa ke goletstore.id. Nah, Goletstore ini adalah sebuah toko juga, toko online yang menjual berbagai macam keperluan tentang microcontroller, robotika, ataupun Internet of Things. Nah, di sini teman-teman bisa belanja di Tokopedia atau melihat video tutorial-tutorial dasar tentang microcontroller, robotika, ataupun Internet of Things di YouTube secara gratis, dan tutorialnya sangat lengkap di YouTube tersebut. Kemudian di sini juga ada alasan kenapa memilih Goletstore, karena Goletstore itu udah terjamin kualitasnya yang terbaik ya, insya Allah. Kemudian kecepatan pengiriman. Nah, Goletstore ini sangat mengutamakan ya yang namanya kecepatan pengiriman itu. Jadi saat pembeli sudah berhasil beli, Goletstore dengan secepat mungkin akan segera mengirimkan pesanan tersebut. Kemudian juga respon yang sangat cepat. Kenapa sangat cepat? Karena saya sendiri yang merespon ya. Terus di sini tampilan-tampilan lainnya dari Goletstore. Di sini juga sudah banyak sekali ya produk yang terjual dan memiliki bintang 5 di Tokopedia. Dan banyak ulasan-ulasan juga yang sangat positif. Kemudian dari Goletstore juga dia menyediakan layanan seperti pembuatan PCB atau custom Internet of Things atau perakitan project-project robotika atau sistem otomasi lainnya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita langsung saja ke video tutorialnya. Nah, yang pertama adalah kita harus menginstal frameworknya, yaitu CI. Kita bisa klik aja di Google di sini, download CI3. Nah, di sini kita pilih yang bagian paling atas di website codeigniter.com. Nah, selanjutnya kita bisa pilih yang CodeIgniter 3. Kita klik download di sini. Kemudian kita bisa klik save. Nah, di sini untuk kode igniternya sudah berhasil di-download ya. Kemudian kita coba buka filenya. Nah, di sini saya ternyata udah punya 2 ya, yang udah pernah saya download. Jadi bisa hapus saja yang satunya.
hapus. Nah, di sini untuk file CI-nya kita bisa buka. Kemudian kita bisa langsung ekstrak aja di sini. Nah, kemudian ini adalah filenya. Nah, di bagian yang user guide ini kita bisa hapus aja ya, karena untuk filenya sendiri cukup lumayan tuh ya, 10 MB. Nah, sedangkan user guide ini nggak kita pakai, dia cuma dokumentasi offline gitu. Jadi nanti untuk dokumentasinya kita bisa online aja di sini nih, di dokumentasi. Nah, jadi bisa hapus saja untuk memperkecil size dari aplikasi kita yang akan dibuat. Nah, nanti di sini untuk namanya biar nanti mudah saat membukanya, kita bisa ganti aja dengan katakanlah mungkin Node MCU. Oh ya teman-teman, sebelumnya pastikan komputer teman-teman harus terinstall bundle web server ya. Di sini saya pakai Exam. Nah, nanti seperti ini pasti saat baru buka yang Apache kita start. Yo. Tadi ada kurir ya, tukang paket. Ini yang Apache harus kita start ya. Kemudian yang database-nya atau MySQL kita juga harus start. Nah, sekarang web servernya udah berjalan di komputer kita. Kemudian untuk folder Node MCU ini kita bisa pindahkan atau kita bisa buka di kode editor kita. Di sini saya pakai VS Code. Teman-teman bisa pakai kode editor lain seperti Sublime atau Notepad plus atau yang lainnya juga nggak apa-apa. Di sini saya pakai VS Code aja. Nah, sekarang VS Code-nya udah berhasil dibuka. Kemudian kita bisa langsung aja drag and drop Node MCU-nya ke VS Code di sini. Oh sorry, maaf paling nggak bisa kayak gini ya. Kita close aja dulu, kita buka window baru. Nah, ini kita harus pindah dulu ke htdocs yang ada di Exam. Nah, di sini di htdocs, kemudian kita bisa pindah ke sini. Ini udah ada ya buat percobaan sebelumnya, ini hapus. Kemudian kita bisa pindah ke sini. Nah, sekarang Node MCU-nya sudah berhasil dimasukkan ke folder htdocs yang ada di Exam ya. Kemudian baru yang folder ini kita buka di kode editornya di sini, drag and drop. Nah, sekarang kita bisa perbesar. Hal utama yang harus dilakukan ya, yang pertama kali saat memulai pekerjaan di kode editor, kita harus menambahkan file htaccess di folder ini. Perbesar di folder Node MCU, kita klik new file, kemudian buat file dengan nama htaccess. Nah, seperti ini, .htaccess. Kemudian untuk isinya kita bisa kopikan aja di dokumentasi yang ada di CI-nya, di menu documentation. Kemudian online apa itu? UG. Kemudian di sini kita klik htaccess. Nah, kita bisa pilih di bagian coordinator URLs. Nah, di bagian sini htaccess kita copy ya. Kemudian kita pastikan di sini. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk di Ctrl S atau di save. Kemudian untuk memastikan kalau CI-nya udah berhasil diinstal, kita bisa buka localhost ya. Localhost / tadi Node MCU. Nah, sekarang defaultnya di CI dia akan membuka controller dari welcome.php.
dan menampilkan welcome message seperti ini. Kosong nggak? Ya. Oke, menampilkan seperti ini. Kemudian kita bisa buka lagi di kode editornya supaya nanti saat kita membuka htaccess localhost.nodemcu kita masuk ke controller yang kita inginkan gitu. Untuk melakukannya kita bisa ke bagian config, kemudian di routes.php kita bisa rubah ini menjadi yang welcome di bagian bawah. Mungkin sensor ya, sensor. Jadi nanti kita akan buat controller dengan nama sensor seperti itu. Nah, sekarang kita buat controller dengan nama sensor di sini di folder controllers. Klik kanan, new file, kemudian sensor.php. Nah, untuk isinya sendiri kita bisa kopikan aja yang di bagian welcome ini. Kita Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita pastekan di sini. Nah, welcome kita bisa tutup. Kemudian yang ini welcome ya, kita rubah menjadi sensor. Dan untuk penulisan dari controller itu harus huruf besar untuk awal katanya. Jadi seperti ini sensor. Dan namanya juga harus huruf besar sensor. Kemudian nanti yang akan kita panggil adalah view dari view sensor mungkin ya, view sensor seperti ini. Nah, jadi nanti saat kita membuka CI kita akan ke controller sensor dan memanggil view sensor. Nah, view sensornya itu kita bisa buat di sini. Nah, klik kanan, new file lagi, kemudian kita buat view sensor.php. Nah, untuk view sensor kita bisa kosong aja ya seperti ini ya. Nah, kita udah buat controller sensor dengan memanggil view sensor. Jadi kita coba buka di browsernya, kita refresh ya. Nah, sekarang dia akan menampilkan halaman kosong seperti ini karena memang di view sensornya, kita pindah ke sini ya, ke kanan biar enak. Di view sensornya masih kosong gitu. Nah, sekarang kita mungkin akan coba mengeprint ya sesuatu di halamannya, mungkin string hello world mungkin kayak gini ya. Nah, saat kita coba di sini dia akan tampil hello world seperti ini, betul. Jadi nanti di view sensor ini kita akan buat table untuk data logger dari sensornya dan tampil di sini. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membuat database di localhost kita. Kita bisa ke localhost/php/myadmin. Nah, di sini kita bisa buat baru ya di new, kemudian mungkin namanya nodemcu ya, mungkin ya nodemcu. Kemudian kita bisa klik create. Selanjutnya kita buat table baru namanya sensor. Jadi ini perlu diingat ya, namanya apa sama nama database-nya apa, karena nanti kita akan konfigurasi juga di CI-nya. Di sini kita buat 3 aja ya, jadi buat nomor, buat tanggal, sama buat data sensornya itu sendiri. Kemudian kita klik go. Nah, di sini yang pertama mungkin kita bisa isikan dengan nomor, tipe datanya integer, kemudian panjangnya itu kita kosongin aja biar nanti dia memuat maksimalnya aja gitu. Nah, kemudian di sini di indeksnya kita jadiin primary. Nah, oke. Dan auto increment supaya nanti datanya setiap kali ada data yang masuk dari nodemcu dia akan menambah dari 1 sampai ke yang paling besar seperti itu. Kemudian di sini mungkin kita bisa buat date, tipe datanya juga integer karena dia akan menampilkan nilai timestamp ya atau epoch time. Kemudian ini juga bisa kosongin aja, nggak apa-apa. Kemudian di sini kita bisa buat sensor. Kemudian tipe datanya itu
desimal deh ya mungkin. Nah, panjangnya 10. Kita bisa save. Oh ya, ini juga harus di bawah komanya itu harus ada angka ya, jadi kita harus rubah 10, berapa gitu. Kita change di sini menjadi 10,2 mungkin ya. Jadi mungkin datanya nanti 28,50 atau 28, berapa gitu, sesuai dengan sensor yang kita ambil, data sensor yang kita ambil gitu. Nah, sekarang kita udah berhasil membuat database dengan nama NodeMCU dan sensor. Tabelnya bernama sensor. Kemudian kita harus konfigurasi di CI-nya. Kita ke application, config, kemudian ke config ya, config lagi. Di sini base URL nanti kita bisa kosongin aja karena kita masih di localhost. Tapi kalau misalkan teman-teman udah diupload ke hosting, teman-teman bisa masukkan domainnya di sini. Kemudian di mana lagi ya? Oh ya, paling di autoload kita buka library ya. Kita nyalakan library-nya itu database karena kita akan pakai database. Kemudian kemudian di database kita konfigurasi lagi. Ini username-nya buat default-nya itu biasanya itu root ya. Kemudian password-nya kosong dan database-nya adalah yang kita buat tadi, NodeMCU. Oke. Kita masukkan di NodeMCU. Oke, di sini. Oke, kita bisa ke sini lagi ya, ke localhost/NodeMCU. Kalau misalkan settingan kita berhasil, harusnya nggak ada error. Nah, ini nggak ada error, menampilkan ini ya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat API untuk menampung data dari NodeMCU-nya. Kita bisa ke sensor. Kemudian di bawah kita bisa buat method atau function ya, itu istilahnya public function. Public function namanya mungkin API aja ya. Nah, kemudian di API ini dia akan mengambil data yang dikirimkan dari NodeMCU ya. Caranya seperti ini, mungkin bisa disimak aja karena saya juga bukan dosen ya yang bisa jelasin detail. Jadi kita bisa buat if setnya itu dari $get. Oke, jadi nanti kita akan ngambil get dari data seperti ini. Kemudian titik koma. Jangan lupa titik koma. Kata YouTuber dosen itu jangan lupa titik koma. Oke, kemudian mungkin kita bisa printkan ya datanya itu apa di sini. Oke, mungkin kita bisa coba dulu ya yang ini. Apakah udah berhasil? Jadi kan nanti kita pakainya itu get request. Di sini bisa buat get request di sini data sama dengan tangan 20. Page not found. NodeMCU. Sensor ya, harus sensor dulu. NodeMCU di sini sensor /API datanya data sama dengan 20. Nah, di sini yang diprintkan 20 ya. Betul. Oke, kemudian dari data tersebut kita akan kirim ke database dengan cara kita mungkin membuat array dulu, kemudian diisi dengan data itu tadi, diisi dengan variabel data ini. Kita bisa buat array. Nah, arraynya yang pertama itu harus sesuai dengan tabelnya ya.
isi dari tabelnya. PHP my admin mana? PHP my admin. Nah, yang pertama itu berarti sensor. Yang pertama adalah date ya dan sensor. Yang no ini kita nggak perlu masukin di arraynya karena dia udah otomatis auto increment seperti itu. Jadi di sini bisa buat date, kemudian diisi dengan waktu dari time ya, time saat ini, timestamp itu istilahnya ya. Kemudian tadi sensor diisi dengan data dari variabel data. Oke. Koma ya. Kemudian di sini titik koma. Nah, selanjutnya dengan cara seperti ini kita nggak bisa langsung kirim ke database ya, karena kita belum membuat modal. Ini kita bisa buka modelnya di sini, kemudian kita buat model baru dengan namanya itu apa ya, misalkan model sensor PHP. Nah, kita bisa taruh di sini mungkin ya yang model. Oke. Kemudian kita bisa copyin yang ini nih. Kita copy ke sini. Nah, ini ganti apa tadi? Sensor. Kemudian extendnya ke CI models. Seperti itu. Nah, di sini masih ada yang error, biarin aja, coba oh ini harus ini ya, seperti ini karena dia array ya, jadi nggak bisa sama dengan. Kemudian di sini kita bisa buat model, buat function ya di model ini. Public function namanya node.mcu mungkin. Ini buat input ke database ya. Ini kemudian ini. Nah, di sini kita bisa buat, jadi bisa return yes db insertnya kemana, ke sini node.mcu. Jadi kita di sini bisa tulis node.mcu. Nah ya, yang di insert apa? Yang di insert adalah dari sensor, data sensor. Kita bisa masukkan sensornya di sini. Nah sekarang udah berhasil ya yang ini. Ini titik koma. Nah sekarang kita berhasil buat modelnya. Kemudian kita lanjut lagi ke function API. Di sini di API yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus mengeload dulu ya si model sensor ini. Ini namanya salah, ini rename, salah nama. Sensor. Oke, nah sensor sekarang sensor udah benar. Kemudian di sini kita load ya, this load model. Yang di load adalah sensor. Oke, titik koma. Kemudian di sini ini mungkin kita buat else ya. Jadi kalau misalkan parameternya salah, bukan data, nanti kita akan mengeprintkan sesuatu gitu. Coba echo long variable. Oke, seperti ini, titik koma. Kemudian saat di sini kita masukkan
data dari sensor ini ke model ini. Caranya seperti ini ya, kita tinggal panggil aja si model yang kita udah panggil di atas, namanya adalah sensor, model sensor, M sensor, terus node MCU. Nah, yang dikirim adalah $sensor. Nah, sekarang seperti ini harusnya udah bisa saat kita manggil ini API, kemudian data diketikkan, nanti datanya akan masuk di node MCU harusnya ya. Kita coba ke browser. Nah, kita rubah ini menjadi 30 mungkin. Oh, ini ada yang error. Undefined located model. Oh, coba ini di Oke. Sepertinya ada yang nulis salah. Oh, ini salah tuh. Nama modelnya M sensor salah. Harusnya M sensor ya. Saya salah ketik. Sensor. Oke. Kita bisa mungkin kita rubah ya jadi 40. Nah, cuma database dari node MCU-nya nggak ada. Kenapa? Karena coba kita lihat. Oke, di sini sensor ya tabelnya. Sensor. Nah, ini harusnya sensor, ganti sensor. Nah, sekarang kita ulangi lagi. Nah, sekarang seperti ini ya, 40. Kita coba lihat di database-nya. Nah, sekarang datanya 40 udah masuk. Kemudian untuk tanggalnya itu adalah ini. Coba kita bisa searching ya. Timestamp put time right now. Nah, tanggalnya adalah ya sekarang nih. Oke. Nah, sekarang untuk pembuatan di aplikasi CI-nya udah berhasil. Kemudian paling nanti kita tinggal buat aja di sini view dari sensornya. Kita akan buat table di sini dan nanti tabelnya akan menampilkan data dari ini. Mungkin biar untuk tampilannya lebih bagus, kita mungkin bisa pakai Bootstrap ya. Pakai Bootstrap 5. Bootstrap 5. Nah, kita ke sini, kemudian kita ke bagian ini starter template, ini di copy aja, klik copy, kemudian kita kopikan di sini. Nah, sekarang kita akan coba lagi buka ini localhost/node.mcu, yang tampil adalah hello world. Oke. Karena di Bootstrap ini dia mengeprintkan hello world seperti ini. Mungkin kita bisa rubah ya di sini hello world-nya menjadi data sensor node MCU. Nah, sekarang data sensor node MCU. Kemudian kalau teman-teman lihat di atas juga masih hello world. Jadi mungkin kita bisa rubah di bagian tab ini menjadi node MCU ya, node MCU. Nah, kemudian untuk tabelnya sendiri kita bisa ke Bootstrap lagi, kemudian pilih content ya, di sini pilih table. Nah, nanti mungkin kita akan coba buat table yang seperti apa ya, yang seperti ini nih, mungkin bagus ya, yang ada apa ini istilahnya, hover. Oh, ini mah cuma kelasnya aja, kelasnya pakai ini. Berarti kita bisa pilih yang ini dulu, tetap copy, kemudian kita pastikan di bawahnya tag H1. Kita bisa Ctrl S untuk merapikan ya. Jadi kalau di VS Code itu kalau misalkan kita save, dia akan otomatis rapi gitu. Tapi juga tetap harus ada apa istilahnya, extension yang harus diinstal. Ini kita hapus saja di sini. Kemudian kita buat tabelnya itu 3 ya tadi. Nah, yang pertama itu kan nomor,
Terus ini date ya, date atau tanggal, date. Kemudian yang ini adalah data sensor. Kemudian ini juga ini. Nah, untuk sementara ini masih data dummy ya, jadi datanya masih statis gitu, belum data dari database. Kita bisa coba lihat di sini lagi, refresh. Kemudian ini udah jadi Node MCU dan kita bisa membuat data seperti ini, data table. Ini biar lebih rapi, kita mungkin bisa yang di sini kita buat div container ya. Ini penutupnya kita taruh di bawah di sini berarti. Ctrl S, refresh. Nah, sekarang udah di tengah ya, udah sedikit rapi lah. Nanti untuk lebih rapinya teman-teman bisa buka-buka aja di Bootstrap nih. Ini ada banyak dokumentasinya. Nah, selanjutnya kita akan coba kirimkan data dari database-nya ke view sensor ini ya. Jadi kita coba buka lagi controller sensor. Di sini kita buat ini di sini kita coba buat ini, kita kopikan aja di atas supaya yang index ini dia akan memanggil model dari sensornya. Kemudian kita buat lagi variabel yang nantinya akan dikirimkan ke sini, ke view sensor. Mungkin namanya data, isinya sensor. Kemudian diisi dengan this sensor. Kemudian nanti kita akan buat view dengan model sini untuk menampilkan datanya ya, atau mengambil data. Mungkin kita bisa kasih nama view sensor. Oke. Kemudian di result. Nah, seperti ini. Titik koma. Nah, sekarang jadi kita harus membuat function lagi di modelnya. Public function. Namanya tadi seperti ini, view sensor. Nah, kemudian di sini kita akan return lagi data dari nanti kita ini copy aja data dari yang kita ambil di database. Jadi ini db get ya, diganti yang insert diganti get. Nah, datanya di tabel sensor. Nah, seperti ini. Kemudian di sini yang disk-nya kita sensor, kemudian data, $data. Jadi kita akan mengirimkan $data. Sekarang di view sensor kita bisa mungkin untuk percobaan di sini kita bisa vardam ya, php vardam dari vardam dari data $sensor. Nah, titik komanya di sini. Sekarang kita bisa lihat ya di sini. Nah, ini udah tampil ya seperti ini. Nah, ini karena vardam jadi tampilannya masih seperti ini, menampilkan array. Jadi ini untuk memastikan aja kalau misalkan datanya udah terkirim ke sini. Nah, selanjutnya untuk memasukkan di tabelnya, caranya adalah kita dengan membuat for each di sini. Kita buka lagi tag PHP. Nah, for each dari mana? Dari $sensor s $sense, mungkin seperti ini aja ya. Kemudian dijadikan sebagai
$value. Nah, ini bisa kurawal di sini, kurawal satu aja ya. Kemudian penutupnya ada di sini. Kita bisa buat lagi PHP kurawal tutup. Nah, seperti ini. Nah, yang ini jadi bisa kita hapus. Nah, ini mungkin kita tulis seperti ini, PHP echo. Nah, jadi untuk penulisan echo itu cukup dengan seperti ini ya, menggunakan sama dengan. Untuk PHP-nya dihapus dengan sama dengan. Di sini value tadi nomor, oke kan? Ini. Kemudian kita bisa copy ya yang ini ke sini. Di sini kita menjadi date. Nah, kemudian di sini kita menjadi sensor. Nah, sekarang kita coba lihat datanya. Nah, sekarang udah tampil ya di sini ya. Cuma yang aneh mungkin di sini yang tampil adalah data dari si timestampnya. Jadi untuk berubahnya kita bisa searching caranya, karena saya juga lupa ya. Timestamp to date PHP. Caranya seperti ini ya ternyata ya. Echo date. Oke. Kita copy aja sampai di sini. Kemudian kita bisa pastekan di sini. Nah, yang time ini kita hapus. Kita masukkan ini X. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba lagi buka NodeMCU-nya. Nah, sekarang dia udah tampil, ada tanggalnya dan ada jamnya. Nah, mungkin kita bisa masukkan data lagi ya di sini. API tadi namanya apa? NodeMCU sensor dulu ya. Sensor API. Tanya data sama dengan mungkin sekarang 45 ya. Nah, dia udah masuk sini 45. Kemudian kita coba lihat refresh. Nah, sekarang datanya 45 di sini. Nah, untuk selanjutnya adalah kita harus membuat program di Arduino yang mana yang melakukan NodeMCU/sensor/API dan memasukkan datanya itu adalah si Arduino lagi, bukan manual di sini. Sebelum kita lanjut ke program Arduino-nya, di sini kita harus tahu dulu bagaimana cara merakit semua komponennya atau wiring diagram dari semua komponen ini. Di sini kita punya NodeMCU jenis Amiga, kemudian ada LCD 20x4 karakter dan sensornya pakai DHT22. Nah, untuk DHT ini teman-teman juga bisa DHT11 yang lebih murah harganya, dan LCD ini juga bisa pakai yang 16x2 yang lebih murah juga harganya pastinya. Nah, sekarang kita akan hubungkan LCD ke NodeMCU. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di pin paling atas adalah pin GND. Kita bisa hubungkan ke GND di sini. Nah, seperti ini. Warnanya jadi hitam. Kemudian yang VCC kita hubungkan ke pin VIN. Nah, untuk VCC ini jika teman-teman pakai yang NodeMCU jenis low-in, teman-teman hubungkannya ke pin VU. Biasanya ada di daerah sini nih atau daerah sini kayaknya. Oh, yang ini nih, yang ini ya, yang VU. Tapi juga ada yang low-in tapi bisa di VIN. Ya, beda-beda sih. Intinya kalau misalkan teman-teman di VIN nggak bisa, artinya VIN-nya bukan 5 volt, jadi pakai VU. Itu yang low-in ya. Kemudian SDA-nya kita hubungkan ke pin D2 di sini. Oke. Nah, warnanya rubah biar lebih jelas ya. Terus yang SCL kita ke
pin D1. Kita hubungkan ke pin D1. Nah, seperti ini. Tarik ke atas, rapikan. Nah, terus rubah warnanya. Nah, untuk warna ini bukan warna patokan ya buat kabel jumpernya kalian warna apa. Ini saya rubah-rubah aja supaya gambarnya lebih menarik aja gitu. Kemudian yang DHT kita akan hubungkan ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, di sini ada pinnya ya, keterangannya ini GND, ini VCC, ini data. Tapi yang saya pakai itu pin outnya berbeda. Di sini VCC, di sini data, di sini GND. Ya, jadi nanti sesuaikan aja sesuai dengan label dari sensor yang teman-teman pakai. Nah, ini saya nggak pakai label yang di sini ya. Saya acuhkan aja. Jadi saya pakai yang seperti di sensor saya. Di sini VCC, saya hubungkan ke sini V-in. Nah, ini kabelnya rubah lagi jadi warna merah. Nah, terus yang ini adalah GND ya. Kita hubungkan ke sini. Oke, seperti itu. Terus ini jadi warna hitam. Nah, hitam. Oke, sampai di sini untuk perakitannya sudah terrakit semuanya ya. Nah, cuma mungkin dari sini sendiri ada pertanyaan ya bagi teman-teman. Nah, ini kan cuma satu pin ya, V-in dan GND, tapi kenapa bisa dihubungkan? Pasti kan nggak bisa gitu ya kalau misalkan kita pakai kabel jumper. Tapi nanti buat solusinya di video kali ini kita pakai breadboard ya. Nah, breadboard ini nih kayaknya nih. Nah, ini nih yang bagus. Nah, jadi teman-teman untuk mengatasi solusi yang seperti tadi, teman-teman bisa hubungkan ke sini ya, node MCU-nya. Jadi nanti V-in-nya teman-teman hubungkan ke sini, kemudian GND-nya ke sini, ataupun yang ke sini dan ke sini gitu. Jadi nanti teman-teman punya banyak ya pin VCC atau GND-nya gitu. Nah, nanti juga yang akan kita rakit pakai breadboard seperti ini. Tapi untuk perakitannya adalah seperti ini. Oh ya, ini kurang ya, yang ini yang tengah kita hubungkan ke pin D3 atau sinyal ya, sinyal data dari DHT-nya kita hubungkan ke D3. Nah, kabelnya rubah jadi biru mungkin ya biar menarik. Biru, blue. Nah, seperti ini. Nah, ini sekarang semua komponennya sudah berhasil dirakit sesuai dengan skema yang telah kita gambar di FreeSync. Kemudian di sini saya punya programnya, program Arduino-nya yang sudah saya buat. Nah, ini tadi ternyata saat ngoding di CI cukup lama ya, sekitar 30 menitan. Jadi yang program Arduino ini saya akan coba jelaskan aja biar sedikit lebih cepat videonya. Ini akan saya perbesar ya, supaya lebih jelas. Tadi yang di CI agak kecil ya ternyata ya. Oke. Nah, di sini saya akan coba jelaskan. Nah, ini yang bagian paling atas. Di sini adalah baris untuk memasukkan library dari Wi-Fi ESP8266. Nah, jadi dengan library ini si node MCU ini dapat connect ke access point atau ke Wi-Fi. Kemudian di sini adalah library dari LCD-nya. Jadi dengan pakai library ini kita bisa menggunakan LCD ini yang besar, cuma pakai 2 pin ya, yaitu pin D2 dan D1 atau SDA dan SCL. Nah, ini ada 4, yang 2 itu ya cuma VCC sama ground aja buat power. Kemudian di baris nomor 5 dan 6 kita memasukkan library dari DHT, library ini ya. Nah, kemudian di sini kita membuat variabel atau membuat apa ini istilahnya ya, dengan namanya LCD gitu. Dengan addressnya adalah 0x27. Nah, mungkin di LCD teman-teman addressnya beda, tapi biasanya sih kalau defaultnya itu adalah 0x27. Nah, buat teman-teman yang masih nggak tahu addressnya berapa, teman-teman bisa searching aja di Google cara menentukan atau menemukan address dari LCD itu sih. Kemudian yang 20x6 ini adalah jenis LCD yang kita pakai ya. Di sini 20 untuk baris kesininya. Kemudian 4-nya untuk yang kesini.
Nah, di sini untuk DHT kita hubungkan ke pin D3. Nah, dan jenisnya ini DHT22. Jika teman-teman pakai DHT11, teman-teman bisa tulis DHT11 di sini. Kemudian yang ini, yang baris 11 dan 12 itu adalah autentikasi untuk connect ke WiFi atau access point. Nah, di sini untuk nama WiFi-nya max 20 ampere unfused. Kemudian passwordnya ini. Nah, dan yang server name itu adalah server dari ini yang tadi ya, yang di sini nodemcu/sensor. Nah, sensor/API. Jadi kita tulis sampai di sini aja, sensor API. Oke, kemudian di void setup kita memanggil serial monitor dengan baud rate-nya segini 115200. Kemudian di sini kita untuk menyalakan LCD-nya atau mengaktifkan LCD-nya. Ini juga sama, namun untuk menyalakan DHT. Kemudian yang ini di sini ya, sampai ini adalah untuk koneksi ke internet. Nah, jadi kita buat while ya, selama belum connect ke internet, nanti kita ngeprint ya ke kanan, karena serial print bukan print line. Jadi ngeprint ke kanan titik gitu sampai wifi-nya terkoneksi, dan kita akan mengeprintkan IP lokalnya, IP lokal dari si NodeMCU-nya. Kemudian yang ini ya cuma buat mengeprint aja sih, mengeprint di LCD gitu, kata pembuka gitu ya. Nah, di sini di void loop sendiri saya membuat dua function. Yang pertama adalah getTime dan getTrack. Oke, kita lihat dulu. GetTime ini adalah ini ya, untuk menampilkan data dari temperaturnya ke LCD di yang paling bawah nanti gitu. Kemudian yang getTrack itu singkatan dari saya getRequest. Ini untuk mengirimkan getRequest ke domain atau ke server ini gitu. Kemudian di sini ada delay 10 detik, yang artinya adalah kita melakukan ini selama 10 detik gitu, per 10 detik. Nah, mungkin teman-teman mau pakai program yang lain, mungkin pakai pengkondisian ya. Kalau misalkan suhunya di atas berapa atau kondisi apalah gitu, nanti bisa langsung panggil ini gitu, nggak perlu pakai delay. Katakanlah mungkin suhu di atas 30, baru dia ngirim data ke database atau gimana. Jadi nanti tinggal buat aja if datanya ini DHT temperatur ini di atas berapa gitu, nanti baru kirim get request. Tapi sebagai contoh seperti ini aja biar simple gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita langsung upload ya. Tapi sebelumnya ini LCD-nya harus connect dulu ke komputer. Nah, sekarang akan tampil seperti ini. Defaultnya dia masih seperti ini ya, kosong LCD-nya. Nah, kemudian kita akan upload, tapi kita ketus dulu untuk memastikan konfigurasinya. Di sini ada NodeMCU ya, kita pilih NodeMCU. Nah, ini. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang tanya, kenapa di board saya nggak ada NodeMCU-nya atau nggak ada board ESP-nya. Nah, jawabannya adalah harus diinstal dulu gitu. Kemudian yang lain dibiarin aja secara default. Nah, di sini portnya kita pilih port yang terhubung ke komputer. Untuk memastikannya, teman-teman bisa lihat aja di device manager. Nah, nanti ada di bagian ini sih, di bagian port. Nah, ini yang CP gitu ya. CP ini adalah kan TTL-nya dari si NodeMCU ini. Nah, sekarang kita bisa langsung aja upload ya. Nah, sekarang udah berhasil upload ya. Kita buka serial monitor untuk debugging. Nah, dia connect ke internet ya.
Nah, dia langsung ngirim tuh data ini. Data ini dikirim dengan nilainya 26,50. Nah, kita tunggu lagi 10 detik, dia ngirim lagi, datanya masih 26,60. Kita coba lihat di database-nya atau di web servernya. Nah, kita refresh. Nah, sekarang datanya udah bertambah per tanggal ini di jam ini. Oh, ini kok jamnya aneh ya? Oh, mungkin ya benar-benar di jam 19 ya. Jam 19 berarti dikurang 12 berapa? Ya di jam segituan. Nah, di sini yang dikirim segitu terus. Ini ada perbedaan nih, dikit 26,50. Coba kita lihat. Nah, ini ada yang 26,50. Atau mungkin kita bisa tiup ya sensornya biar datanya naik. Atau mungkin pakai korek. Nah, ini 28 ya. Nah, tuh 28. Coba lihat. Nah, di sini 28 yang paling terakhir. Ini juga LCD-nya tampilnya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kita mungkin bisa lepas aja ya, biar dia nggak ngirim terus-menerus ke database. Nah, kita bisa refresh lagi yang ini. Sekarang datanya sampai 14 di sini. Nah, tadi kita refresh datanya udah sampai 14. Full gitu. Nah, tapi di sini datanya masih seperti ini ya, masih nominal aja gitu, nggak ada derajat Celciusnya. Kalau mau menambahkan derajat, tinggal dibuka ya yang device code-nya. Di sini kita tambahkan aja contoh C gitu. Nah, save. Kita refresh lagi di sini. Nah, udah nambah tuh, tapi kurang derajat ya. Kita bisa search saja simbol derajat, degree simbol. Nah, ini ya, kita bisa copy, kemudian kita tambahkan di belakangnya C. Nah, di sini Ctrl V, nah save. Nah, kemudian kita refresh lagi. Nah, sekarang datanya udah bener nih, 26,80 derajat Celcius. Nah, tapi ini kayaknya kurang tepat ya kalau misalkan kita buat data logger tapi data yang terakhir itu ada di bawah. Harusnya kan data yang paling terakhir itu ada di atas ya, di sini ya. Nah, caranya itu kita tinggal rubah aja di sini nih. Yang sensor ini kita rubah menjadi array reverse dikurung di array reverse yang sensornya. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi di webnya, kita refresh. Nah, sekarang yang paling atas adalah yang terbaru di sini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu aja tutorial kita pada kesempatan kali ini. Jadi mungkin bisa dikembangin lagi ya sama teman-teman. Bisa dibuatin web yang lebih bagus tampilannya sama sistem login yang lebih aman gitu. Dan buat teman-teman yang suka dengan konten seperti ini, dukung konten ini dengan cara di like, komen, dan share, dan juga di subscribe supaya konten ini semakin berkembang dan dapat membagikan informasi seperti ini untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.